Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Fabasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-266 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tobat sebelum kiamat. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man taba barang siapa yang bertobat qabla an tatul asy-syamsu min maghribiha sebelum bahwa matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Tabawu alaih, Allah akan menerima tobat atasnya. Rawahu Muslim rahimahullahu ta'ala. Ayo ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita mengenal apa makna tobat secara bahasa maupun secara istilah. Mana bahasa tobat punya mana rujuk kembali. Mana istilah kembali kepada Allah di dalam kesucian karena dulu berangkatnya juga dibekali dengan kesucian. Manusia lahir fitrah, kesucian, belum balik mati, berada di dalam masih di status fitrah. Kemudian selama hidup di dunia menempuh masa balik dengan segala perilakunya, maka perubahan-perubahan akan banyak terjadi. Entah bawaan manusia bisa salah, manusia juga punya nafsu, juga ammarah bisu, banyak memerintahkan yang jelek. Setan pun juga demikian, yang berusaha keras memalingkan manusia dari fitrah. Sementara diciptanya manusia bukan untuk jadi korban kesalahan dan setan, tetapi manusia dicipta untuk diuji siapa yang paling bagus. Maka ketika mereka yakin dari Allah berangkat, kepada Allah akan kembali, sementara keberangkatannya itu suci, kembalinya juga untuk mendapatkan kesucian. Program itulah namanya tobat. Yang nomor 2, hikmah manusia bisa salah. Apa saja?
faidah yang bisa dipetik ketika manusia bisa salah. Di antaranya pertama, supaya sadar dia adalah makhluk yang zaluman jahula, banyak zalimnya, banyak jahilnya. Yang kedua, waspada datangnya bencana. Karena bencana itu pengundangnya adalah dosa. Sementara manusia tidak mau terkena bencana, maka tobat nanti akan membimbing. Itu hikmah orang bisa salah. Yang kedua, waspada akan datangnya bencana. Lalu yang ketiga, menyambut besarnya fadilah tobat. Supaya manusia tobat, maka tobat itu diberikan fadilah besar. Sebagaimana Athar menjelaskan, Allah yang memiliki sifat cinta sesuai keagungannya, yang cintanya luar biasa, sebagaimana gambaran seseorang safar di tengah padang pasir. Ketika lelah, yang kepikiran adalah istirahat. Begitu ketemu tempat istirahat, langsung rebahkan badan. Kendaraan ontanya lengkap dengan bekalnya, onta tanpa diikat, tinggal tidur, ontanya pergi. Ketika bangun, dia kehilangan bekal, secara sebab dia nggak punya harapan. Akhirnya siap mati, tertidur, kemudian ketika bangun sudah lengkap. Saking senengnya, dia mengatakan, segala puji bagi Allah, Engkau hambaku, saya Tuhanmu. Ucapan salah telak dia tidak sadar karena tertutup rasa gembiranya. Nah, Allah ketika gembira menerima hambanya yang tobat lebih gede daripada gambaran di atas. Makanya hikmah manusia bisa salah untuk menyambut besarnya fadilah tobat. Lalu hikmah yang keempat, untuk mengagungkan Allah, di mana Allah memiliki nama-nama, diantaranya ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur. Sementara kita diperintahkan walillahil asmaul husna wad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik. Ketika berdoa sebutlah nama Allah. Nah, untuk disebutkan nama Allah dengan Al-Ghaffar, Al-Ghafur, ini identik kepada orang yang salah. Ya Allah, saya salah, Engkau Al-Ghaffar, Engkau Al-Ghafur, Engkau Maha Pengampun, ampuni saya. Nanti fadilahnya besar. Termasuk itu adalah wasilah dengan nama-nama Allah, dan itu potensi doa itu mustajab. Lalu hikmah yang kelima, manusia bisa salah adalah untuk meningkatkan nilai. Untuk meningkatkan nilai. Karena orang nggak mau salah jadi pengalaman. Kemarin ada bencana, saya tidak mau, dia nanti kerja keras bagaimana tidak terkena bencana lagi. Maka itu nanti akan berpotensi meningkat, peringkatnya naik, sehingga akan semakin baik. Nah, memang itu yang dituju. Itu tadi bacaan kedua, hikmah kenapa manusia bisa salah. Lalu masuk yang ketiga, kita akan melihat macam-macam tobat. Ada tobat yang nasuhan, berarti juga ada tobat yang ghaira nasuhin. Yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah kalian dengan tobat yang nasuha. Berarti ada tobat yang nasuh, ada yang tobat yang tidak nasuh. Apa maknanya nasuhan? Punya makna shadiqatan, tobat yang benar. Tobat yang benar. Lalu bagaimana tobat yang benar? Kita akan melihat poin-poin berikut. Yang keempat, yang kelima, nanti akan menjelaskan bentuk tobat yang nasuhan. Yang keempat adalah pendorong tobat atau syarat sehingga tobatnya nanti akan benar. Apa saja itu? Syarat
untuk bisa orang bertobat. Karena tobat itu tidak gampang. Karena tobat itu tidak gampang. Ngomong saya tobat mudah, tapi tobat yang benar nggak gampang. Kenapa? Ada syaratnya, unsur pendorongnya. Satu, faham dalil tentang ngerinya siksa. Ayat-ayat yang cerita ngerinya siksa, hadis-hadis yang cerita ngerinya siksa, ungkapan salafus soleh menjelaskan ngerinya siksa. Pahami dulu dalilnya. Siksa itu ngeri sekali, membahayakan sekali. Yang kedua, ada rasa takut kepada siksa. Kalau orang salah nggak ada rasa takut kepada siksa, nggak mungkin dia akan tobat. Makanya harus ada rasa takut kepada siksa. Lalu yang ketiga, yakin dia kecebur neraka. Kenapa? Jelas salah. Dan tidak tahu diterima apa tobat. Dan memang manusia pasti melintas neraka, meniti jembatan. Dan dia yakin pasti akan kecebur. Karena jelas punya dosa. Dari situlah akhirnya menyebabkan dia itu mandek dari dosa. Bahkan dengan rasa takut histeris, bahkan orang dulu ada yang sampai pingsan. Ini diantara pendorong orang itu bisa tobat. Syarat untuk bisa tobat, bila itu punya seolah bisa, kalau itu tidak punya sulit. Berikutnya masuk yang kelima, unsur tobat. Apa yang dikerjakan ketika orang itu bertobat? Pertama, harus ada rasa menyesal. Harus ada rasa menyesal, getun. Kenapa saya dosa? Lawang siksanya luar biasa. Saya pasti akan kecebur neraka. Apabila sudah ada rasa penyesalan, otomatis dia akan mandek total. Dari situlah akhirnya dia berbenah. Dengan ditinggalkannya salah, dia kerjakan perbuatan yang lurus, dan dia punya azam, niat kuat untuk tidak mengulang. Itu interaksi dia dengan Allah, gitu unsur tobat. Kemudian bila kasus dari salahnya juga melibatkan dirusaknya hak-hak makhluk, maka harus dibereskan. Kamu nyalai A, nyalai B, nyalai C, nyalai D, cari orangnya minta maaf. Kamu menzalimi A, B, C, hartanya kamu ambil, kamu korupsi 600 miliar, ya balik no. Kembalikan total. Setelah itu bila ada konsekuensi depan hukum, untuk potong tangan, untuk dirajam, untuk dicambuk, untuk dimusnahkan, jalani. Itu diantara unsur tobat yang nanti dengannya dia akan dapat tobat yang nasuha. Kemudian poin yang keenam, kapan waktu tobat diterima? Jawabnya, sebelum kiamat, entah kiamat kecil maupun kiamat besar. Apa kiamat kecil? Kematian. Makanya segera tobat sebelum mati. Innallaha fi taubatil abdi malam yugharghir. Allah berkenan menerima tobat seseorang selagi belum nyawa proses copot. Kalau dia belum sempat mati kemudian terjadi kiamat, nah, maka tobat akan diterima sebelum terjadinya kiamat, yaitu tanda kiamat besar, matahari terbit dari barat. Selagi belum terjadi, dia tobat masih diterima. Tapi apabila begitu tahu matahari terbit dari barat, terdorong tobat di kala itu adalah tidak diterima. Kenapa? Kalau tobatnya sebelum matahari terbit dari barat, berarti imannya itu iman yang benar.
bukan iman dadaan, bukan iman paksaan, bukan iman keterpaksaan. Kalau iman terpaksa yang tidak ada keikhlasan itu banyak. Dan itu bukan termasuk ikhtiar, upaya mencari kebaikan, tapi dipaksa. Di dalam takdir syar'i itu tidak masuk. Karena takdir syar'i itu memilih, sadar memilih, bukan dipaksa. Makanya belum terjadi kiamat, sadar dosa, kok tobat. Nah itu berarti imannya iman ikhtiari, sadar memilih. Tapi apabila melihat siksa baru tahu hakikat permasalahannya, iman itu imannya Fir'aun yang itu tidak diterima. Makanya dia mau tobat, oleh Jibril disuapi mulutnya dengan lumpur laut sehingga tidak diterima. Terakhir kita akan melihat tanda orang itu memang bisa bertobat. Apa? Jawabnya terwujud ketakwaan. Terwujud ketakwaan. Apa itu takwa? Ittikhadul wiqayah min suhtillah wa adabi bi fi'lil awamir wa jatinabin nawahi. Yaitu kesadaran memasang benteng agar tidak terkena murka siksa Allah. Makanya dia kerja keras, mana jalan surga ia kerjakan penuh harap, mana jalan neraka ia tinggalkan dengan penuh waspada. Ketika salah dia memperbanyak istighfar. Itu namanya takwa. Makanya puasa juga membuahkan ketakwaan. Maka untuk itu ketika berpuasa juga kesempatan orang memperbanyak dekat kepada Allah untuk bertobat, sehingga dengannya akan semakin kokoh keimanan seseorang. Insyaallah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.